Halo, jumpa lagi dengan saya Suster Julita. Lama tidak sharing-sharing ya, tidak cerita tentang pengalaman gitu ya. Dan kali ini saya mau cerita pengalaman saya. Pengalaman ini terdiri dari banyak peristiwa, banyak kejadian gitulah ya, dan juga pengalaman dari orang lain yang dari pengalaman mereka saya bisa belajar. Jadi pengalaman itu kadang-kala tidak harus saya mengalami, tapi juga orang lain. Minta maaf kalau sering batuk-batuk karena memang saya sedang kurang enak badan ya. Oke. Begini, teman-teman pernah nggak bicara soal itu loh, punya pengalaman tentang sumber air atau mata air atau apa ya, bukan mata air yang jadi diminum terus jadi sumur gitu diambil untuk didistribusikan gitu, bukan, tapi yang mata air yang sekian belas meter atau sekian puluh meter atau sekian meter dari tempat kita. Kalau dilihat dengan mata telanjang nggak kelihatan, tetapi kita kerasa gitu ya, kerasa efeknya apa ke badan. Mungkin bangun tidur nggak enak, mungkin pusing-pusing, atau tidurnya tidak nyenyak, atau kalau tidur itu kayak ada orang tinggi besar lagi nimpa kita gitu. Nah, pengalaman ini yang mau saya bagikan. Jadi ketika saya di kampung dulu, ada tetangga itu punya anak-anak ya. Anak yang terakhir, mereka dua putra putri ya. Yang terakhir itu putra. Itu sering banget sakit, dikit-dikit sakit, opnam gitu ya. Lalu nanti setelah 4-5 hari keluar dari rumah sakit, sembuh. Di rumah mungkin 2 minggu, 3 minggu, nanti sehat ya 2-3 minggu, lalu nanti sakit lagi gitu lagi. Itu bertahun-tahun, sampai karena anak ini sering banget sakit, tidak masuk sekolah, otomatis banyak pelajaran ketinggalan, dan efeknya ya rada sedikit tertinggal, artinya pelajarannya sedikit tertinggal gitu ya. Lalu setelah besar, ada seorang pastor Romo yang tugas di tempat kami, yang kami mengenalnya itu kayak beliau itu punya indera ke-6 atau keberapa lah, pokoknya bisa melihat sesuatu ya. Menurut orang punya kelebihan itu bisa melihat, merasakan, yaitu tadi yang tak bisa terlihat oleh kami yang hanya inderanya 5 gitu ya. Kalau menurut Romo ini, kenapa si adik ini, yang tetangga saya ini, yang anaknya tetangga saya, yang cowok ini kenapa sakit-sakit? Karena sekian belas kilometer dari, sekian belas kilometer apa sekian meter ya, belas meter ya gitu ya. Pokoknya dari permukaan tanah, dari tempat si anak ini tidur, jadi kan tidurnya kan di bed ya, di bed lah ya, tempat tidur gitu ya. Di bawahnya sana itu melintang sebuah sungai. Tidak hanya mata air, tapi sungai besar, sungai di bawah tanah. Itu yang menyebabkan si anak itu tidak tahan, maka dia sakit, kayak ada gravitasi air gitu ya, atau gimana lah gitu ya. Nah, dan Romo ini menyarankan untuk pindah kamar, coba tidak tidur di kamar itu lagi. Nanti lihat, pasti si anak ini tidak sakit-sakit lagi. Dan bisa jadi juga karena percaya. Kalau orang percaya itu kan terjadi, gimana ya? Kalau percaya dan diiman itu kan sesuatu biasanya terjadi gitu ya. Entah memang perkara karena di bawah itu ada sumber air, ada sungai yang melintang, atau memang karena percaya ucapan Romo tadi, si anak ini juga orang tuanya mendukung pindah kamar. Dia tidur tidak di kamar itu lagi, dan benar si anak ini tidak sakit-sakit lagi gitu ya. Akhirnya, oh iya, ternyata kekuatan air di bawah tanah itu sangat luar biasa untuk tubuh-tubuh yang tidak kuat. Itu cerita pertama. Sebelum kejadian itu, saya tidak di rumah, saya juga tidak mengalami hal-hal yang menurut saya aneh gitu ya. Karena
ya mungkin bersama, nggak tahu lah, pokoknya semuanya is fine gitu. Kemudian saya masuk biara. Ketika saya novisiat, tahu teman, postulan, novis, kita kan kamarnya di rolling tuh ya, di rolling dipindah. Saya ini sering banget tidur itu seperti ketindihan orang yang tinggi besar, yang warnanya hitam. Nggak tahu orang atau apa, tapi pokoknya besar, dan itu buat saya itu tidak bisa bernapas. Buat saya itu akhirnya karena kayak pengap gitu, akhirnya teriak-teriak. Dan sebagai novis, orang yang mau belajar untuk jadi suster itu kan ada sesuatu, kenapa ini? Padahal itu di lantai 2. Lalu ketika bimbingan saya cerita, kok saya kalau tidur begini ya suster gitu. Oh, kamu mikir apa? Kamu ada apa? Lalu diproses lah. Artinya diproses itu ya sama-sama digali gitu ya. Kenapa? Mungkin saya punya masa lalu atau punya apa, bawah sadar ya kenapa gitu. Terus susternya saya bilang, saya sih tidak mengusulkan ya, tapi Kak waktu itu ketika sudah rolling gitu ya, rolling itu pindah kamar kan, saya nggak gitu lagi gitu. Terus pas bimbingan berikutnya, karena waktu itu kalau nggak salah tuh sebulan itu 2 kali apa ya bimbingan dengan pembimbing, saya mengatakan seperti ini bukan soal kejiwaan saya, psikis saya, atau masa lalu atau apa alam bawah sadar saya, suster. Kayaknya tetangga saya dulu punya pengalaman seperti ini, suster gitu. Bisa jadi di kamar itu ada sumber air, mata air atau apa yang saya nggak kuat, suster gitu. Terus suster, alah apa yo, lo yang nggak tahu lah. Kita juga sama-sama nggak bisa melihat gitu ya. Yang saya rasakan ketika selain kayak yang di kamar itu ya, ada orang tinggi besar itu kalau bangun tidur rasanya lelah. Ya gimana ya, tidur nggak nyenyak karena terbangun mimpi seperti itu. Bahkan tahu nggak sih, saya pernah sampai di lantai 3 malah, kenapa ya? Kan novisiat kami kan ada 3 lantai, lantai dasar, lantai 1, lantai 2 gitu ya. Oke, yang di lantai yang kedua gitu ya. Oke. Itu saya ini sadar antara tidur tapi sadar itu mendengar gitu ya. Tiba itu ada gulungan air yang mengenai muka saya. Wah, itu lalu airnya itu lari ke jendela. Jadi kayak gumpalan-gumpalan air ngenai muka, dia lewat ke jendela kami jendela kaca nako. Bangun dong saya gitu ya. Lalu saya buka kaca nakonya. Oh, saya pegang, emang air gitu. Tapi sebelum kejadian itu saya tuh mimpi gitu ya. Ada sebuah mimpi yang ternyata ketika saya bangun saya bisa menceritakan dengan lengkap. Dan ketika saya cerita dengan teman saya juga kejadian mimpi yang sama setelah saya. Jadi mimpinya itu beruntun dan sama persis, hanya waktunya berbeda. Saya duluan lalu teman saya. Berikutnya peristiwa yang ketiga. Setelah kejadian itu saya peka dengan diri saya. Saya cari tahu dong gimana caranya kalau di bawah itu ada mata air, sumber air atau sungai itu, untuk badan saya yang yang gampang bereaksi gitu ya. Jadi saya itu biasanya bawa tembaga terus saya buletin gitu ya. Saya bukan rangkai ya, pokoknya dibuletin aja lah gitu ya, kayak buat tali-tali gitu, taruh di bawah tempat tidur. Itu saya bisa tidur nyenyak. Bangun juga fresh, dan saya tidak tidurnya tuh balik kanan, balik kiri, tengkurap, terlentang gitu. Atau saya ambil air taruh di ember, ya air 1 gayung atau 2 gayung. Kalaupun tidak ada ember, saya ambil gayung kasih air gitu. Dan itu saya bisa tidur nyenyak. Jadi saya apa ya? Kalau orang Jawa itu saya cireni. Kalau saya tidur di suatu tempat kan yang namanya suster itu kan tugas perutusan. Seperti saya kebetulan di bangunan, mungkin nilai bangunan ditidur di situ 2 malam, 3 malam. Itu kalau bangun tidur atau mau tidur udah gelisah, nggak enak, bolak-balik nggak bisa tidur gitu ya. Atau tidur sebentar terus terbangun gitu, terus kepala pusing, atau besok bangunnya badannya nggak enak, saya udah langsung mungkin gitu ya. Mungkin di bawah sana ada sumber air, ada atau apalah gitu. Saya langsung ambil air, ditaruh di ember atau di baskom atau di gayung atau tembaga tadi kalau ada gitu ya. Saya taruh di situ, besoknya saya bisa tidur nyenyak. Saya nggak tahu fenomena apa itu,
Apakah itu hanya sugesti atau apa? Nggak ngerti. Yang keempat, kamar saya sendiri aja ini di Pringsewu, ada kan kita nih ya, ada posisi-posisi, misalkan bednya di sini gitu, terus sebenarnya nggak boleh ya pindah-pindah bed itu ya, tapi kadang-kadang itu suasana baru, mungkin ya 1 tahun pindah geser bednya ke sini, terus nanti bednya ke sini, tergantung kebutuhan. Kadang saya walk out di kamar gitu ya, ketika saya tidak olahraga di luar, saya kan butuh kamar atau tempat yang sedikit luas supaya saya bisa terlentang, bisa tengkurap, bisa miring gitu. Maka saya harus atur sedemikian rupa bed saya supaya saya bisa walk out di kamar. Nah, ketika saya masang bed di sini, ada loh tempat-tempat yang dimana ketika saya tidur seperti ini rasanya dingin banget dan saya sulit tidur. Dan saya kalau sakit nggak sembuh-sembuh di situ. Seperti beberapa waktu terakhir inilah saya sakit tuh, padahal cuman batuk flu. Itu rasanya dadanya sakit banget, kepala pusing gitu ya, terus meler terus, kok nggak sembuh-sembuh padahal sudah istirahat, sudah makan banyak, sudah minum vitamin, sudah minum obat. Saya mikir bisa jadi ini karena posisi tempat tidur saya ya. Saya geser dong gitu, karena memang akhir-akhir ini kan sering hujan, saya nggak bisa olahraga pagi di luar gitu ya, jam 3 itu kan sering hujan, jadi saya harus walk out di kamar. Maka saya harus juga setting kamar saya yang tidak begitu luas itu menjadi cukup untuk badan saya supaya saya bisa terlentang, tengkurap, dan miring segala macam. Dan mungkin juga kalau orang mikir mungkin karena sakitnya udah lama, emang waktunya udah mau sembuh gitu. Dengan saya pindah bed, saya jauh sedikit lebih segar, bisa tidur nyenyak. Ya walaupun terganggu oleh suara-suara, oleh batuk, oleh demam, hidung tersumbat, tapi bisa tidur lagi, terus nanti bangun lagi gitu. Tapi bangun itu badan rasa fresh gitu. Nah, itu pengalaman saya nggak tahu apakah pengalaman ini emang sungguh nyata bahwa ada badan orang-orang seperti saya yang begitu peka dengan sumber air, mata air, ataupun sungai di bawah tanah atau apapun itu. Apakah itu emang benar? Mohon pencerahan, mohon sharing, mohon apalah ya, mungkin bisa nulis di komentar gitu. Bahwa atau mungkin ada teman-teman yang punya indera ke-6, ke-7 yang emang bisa berbagi soal pengalaman tentang itu, saya nggak tahu. Karena memang saya hanya merasakan logikanya orang tidur itu bisa tidur nyenyak. Lalu maksudnya bangun tidur itu badannya fresh karena bangun tidur. Tapi ada saat-saat dimana saya tidur di suatu tempat itu bangun badan tidur sih kayaknya gitu ya. Tapi bangun itu kok badannya sakit, kepala pusing. Ini di luar bednya atau kasurnya atau yang apa ya. Tapi badan itu kerasa sesuatu aneh. Itu sharing saya. Terima kasih. Saya tunggu komentarnya dan pencerahannya untuk saya. Sampai jumpa.